Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, pagar laut berdiri membentang sepanjang 30 km meliputi 16 desa di pesisir pantai Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar laut itu pun berdampak pada lingkungan dan kehidupan sosial warga di pesisir. Pagar laut sepanjang 30 km membentang di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Warga pesisir mengaku mata pencahariannya terdampak pagar tersebut. Misalnya saja Heru, nelayan di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Ia merasakan betul dampak pagar tersebut. Selain mengganggu aktivitas, penggunaan solar untuk melaut juga menjadi bertambah. Dampak nelayan itu ada yang merasa mengganggu dan juga ada yang merasa tidak diganggu. Nah, yang merasa diganggunya itu tentunya nelayan kecil. Nelayan kecil itu perahunya yang kecil ya, yang biasa cari ikannya pinggir pantai. Nah, kalau nelayan yang gede itu kan di tengah. Nah, dan juga di tengah pun kadang-kadang merasa terganggu ketika di tengah tidak ada ikan, pasti larinya ke pinggir, gitu. Kecuali yang nelayan di pinggir, pasti nggak bakal di tengah, pasti carinya di pinggir. Nah, ya sekitar 99% lah mengganggu. Nah, iya. Adapun untuk bahan bakar juga ngaruh Pak? Ya jelas ngaruh, biasanya 10 liter jadi 20 liter, karena perjalanannya kan belok-belok, Iya, cari pintu ya, cari pintu yang nyaman, kan pasti itu ya perjalanan. Mencari ikan juga lebih agak sulit ya Pak? Agak sulit, saya aja kemarin pasang bubu itu nyangkut di pagar, akhirnya hilang. Pemagaran dilakukan sejak 3 bulan yang lalu. Menurut warga, proyek ini milik Agung Sedayu yang diketahui warga dari tukang yang memasang pagar tersebut. Pemagaran itu sejak 3 bulan yang lalu, nggak salah. Itu kurang lebih kalau di Kronjo ya, sekitar berapa kilo ya? Sekitar 3 kilo, 4 kiloan lah kalau Kecamatan Kronjo. Tapi kalau keseluruhan itu 30 kilo lebih, kalau salah 33 kilo. Nah, titik awalnya itu dari Tanjung Burung tuh, Teluk Naga, Tanjung Pasir, sebelum sampai ini Kronjo. Berapa kecamatan itu? Tujuannya sih kita nggak tahu ya tujuannya seperti apa. Katanya waktu itu saya tanyain itu proyek Agung Sedayu, katanya PSN ya, saya nggak tahu. Kata tukang. Kata tukangnya. Yang masangnya? Yang masangnya. Yang masang siapa Pak? Yang masang ya kalau nggak salah para nelayan dari Ketapang mau. Kalau warga sini nggak ada yang mau. Karena sebenarnya menolak gitu sebenarnya. Ada apa sih, kan nggak ada izin, nggak ada apa ya. Main tanam-tanam aja, main apa tancap-tancap aja. Juga nggak ada sosialisasi, nggak ada pembinaan. Ya. Kemunculan pagar laut itu membuat resah warga. Warga berharap ada solusi terbaik bagi mereka karena pagar tersebut telah menimbulkan dampak ekonomi dan sosial bagi mereka. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Dan terkait polemik pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang, Banten, pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan akan membongkar pagar tersebut jika terbukti tak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Hal itu diungkapkan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono saat melakukan kunjungan bersama Menteri Kehutanan di Karawang, Jawa Barat. Pada dasarnya yang namanya penggunaan ruang laut yaitu harus punya izin KKPRL. Ya. Kalau tidak ada izin KKPRL ya tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran. Kita sudah turunkan Direktur Jenderal SDKP untuk melihat situasi di lapangan apakah ada izin KKPRL-nya atau tidak. Kalau tidak ada izinnya ya itu kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan. Ada sanksi selanjutnya tidak Pak? Pasti dicabut. Ya, artinya yang bangunan-bangunan yang ada di situ ya harus ditutup. Tetapi kalau izin KKPRL-nya ada, apa mereka harus dilakukan. Tapi hasil dari pemantauan di lapangan seperti apa? Sedang dicek. Dalam waktu dekat DPR juga akan rapat bersama Bapak dan Kementerian. Ya, hari ini saya sudah perintahkan Dirjen SDKP untuk melihat lapangan. Ada kaitan dengan proyek PSN yang ada di tersebut Pak? Saya nggak tahu itu. Tapi yang pasti
tidak hanya di Tangerang, tapi di seluruh Indonesia ketika dia masuk ke dalam ruang laut harus ada izin KKPRL.